Salah satu nasabah yang rekeningnya diblokir yang tidak ada atau sekitar rekening pasif. Tanah nganggur kena sita, rekening nganggur dibekuin. Terus besok apa lagi nih? Beberapa waktu belakangan ramai diperbincangkan di media sosial soal pemblokiran rekening yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Banyak yang mempertanyakan kenapa PPATK tiba-tiba memblokir rekening. Tidak sedikit netizen yang kesal akibat tindakan tersebut. Mereka menilai tindakan ini sebagai sabotase pemerintah, lantaran mereka memang sengaja mengendapkan uang di rekening sebagai tabungan dan dana darurat. Tercatat hingga Mei 2025, sekitar 31 juta rekening nasabah dari berbagai bank diblokir PPATK karena status tidak aktif dengan total dana mencapai 6 triliun rupiah. Pemblokiran ini dilakukan atas tindak lanjut laporan dari 107 bank yang menemukan kalau rekening-rekening tersebut tidak aktif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 140.000 rekening tidak melakukan transaksi lebih dari 10 tahun dengan nilai mencapai 428 miliar rupiah. PPATK juga menemukan sekitar 10 juta rekening penerima bantuan sosial yang tidak pernah digunakan dengan saldo mengendap mencapai 2,1 triliun rupiah. Temuan lain, sebanyak 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang berstatus dorman dengan dana simpanan mencapai 500 miliar rupiah. Melalui unggahan di akun resminya, PPATK meminta masyarakat mengajukan formulir keberatan apabila rekeningnya dibekukan oleh pihaknya. PPATK mengklaim pembekuan rekening dorman dilakukan untuk melindungi nasabah dari potensi penyelewengan dan kejahatan seperti penipuan dan pencucian uang. PPATK menjamin uang di dalam rekening yang dibekukan tetap aman dan 100% utuh. Kenapa ini kami perhatian ke sini? Kami banyak menemukan berdasarkan analisis pemeriksaan kami itu penggunaan rekening orang lain. Entah itu aktivitas jual beli, entah itu aktivitas peretasan dan sebagainya. Sehingga kami berinisiatif untuk menghentikan transaksi rekening dorman. Dengan kami hentikan transaksi, maka bank dalam tanda kutip dipaksa menotifikasi ke nasabah bahwa rekening tersebut dihentikan, sehingga nasabah wajib datang ke bank untuk dilakukan sidik ulang. Apakah rekening tersebut memang milik yang bersangkutan? Kan semua datanya ada di bank. Dan nanti kami lihat apakah transaksinya sesuai dengan profil dari pemilik rekening tersebut. PPATK menjelaskan, rekening dorman adalah yang tidak dipakai transaksi selama 3 bulan hingga 12 bulan. Rekening tanpa riwayat transaksi dalam kurun waktu tertentu akan dikategorikan sebagai dorman atau rekening pasif. Ketentuan rekening dorman tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Dalam aturan yang berlaku sejak 6 Januari 2022, rekening tabungan dasar atau basic saving account dinyatakan dorman jika tidak ada transaksi selama 6 bulan atau saldonya 0. Lewat definisi tersebut dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK memblokir jutaan rekening yang dianggap dorman. Seperti pada 2024, PPATK tidak memblokir rekening yang digunakan untuk tindak pidana yang berhubungan pencucian uang saja, melainkan rekening yang digunakan untuk deposit judi online. Hasilnya 28.000 rekening yang berkaitan dengan judi online dibekukan oleh PPATK. Setelah menuai banyak kontroversi di masyarakat, PPATK membuka akses 28 juta rekening dorman yang sempat diblokir.
Pembukaan blokir dilakukan usai melakukan proses verifikasi yang ditentukan PPATK. Kebijakan yang dikeluarkan PPATK dianggap serampangan, terutama bagi kelompok rentan, banyak lansia Indonesia, penduduk pedesaan, dan pekerja di luar negeri. Jeda transaksi yang panjang merupakan hal yang lumrah, bukan tanda bahaya. Seperti yang dialami oleh Ahmad dan Indah, yang diblokir rekeningnya oleh PPATK. Keduanya mengaku rekening yang diblokir hanya digunakan untuk menyimpan uang tabungan saja. Soalnya rekening tersebut kan saya mempunyai beberapa rekening. Nah, rekening tersebut itu memang untuk uang tabungan saja, Mas, jarang dipakai. Pas saya mau melakukan transaksi ada pengeluaran urgent menggunakan tabungan tersebut, nah saya mau transfer itu tidak bisa. Rekening sedang dibekukan, diblokir. Saat ini rekening saya diblokir PPATK. Itu awalnya memang rekening tersebut jarang dipakai. Dari beberapa rekening saya, rekening ini memang digunakan hanya untuk menabung, dan memang kebetulan jenis tabungannya yang tidak ada M-Banking. Saya sengaja untuk menabung. Nah, jadi di M-Banking tuh bisa ngelihat, misalnya ada satu bank, saya ada 3 rekening dalam satu bank itu di Bank Mandiri. Nah, di rekening yang saya diususkan untuk menabung itu ada tulisan diblokir. Nah, saya penasaran dong. Akhirnya saya ke bank, lalu kata customer service ini diblokir oleh PPATK, dan juga saya disuruh untuk mengisi form untuk menyatakan bahwa saya ingin diaktifkan kembali rekening tersebut untuk transaksi kembali, seperti itu. Jadi kendalanya ya karena itu di dalam rekeningnya masih ada uangnya dan ingin ditarik tun atau dipergunakan, seperti itu. Peneliti Bright Institute Muhammad Andri Perdana bilang, pemblokiran akun rekening dorman dengan dalih pemberantasan judi online tidaklah efektif. Menurutnya, banyak masyarakat yang tak bersalah dirugikan atas kebijakan ini. Karena kalau mereka berapapun akun rekening itu diblokir, pasti mereka akan membeli lagi, kan ya? Itu baru bisa berakhir kalau memang siapa yang paling banyak membeli, siapa yang mengendalikan, dan siapa yang menjadi bandarnya intinya dari pembelian akun-akun dorman ini itu belum bisa ditangkap, maka ya selamanya masalah tersebut tidak akan bisa diselesaikan. Jadi masalah seperti pembelian akun dorman untuk TPPU dan judi online ini itu hanya bisa diselesaikan apabila mereka yang menjadi bandarnya itu ditangkap, bukan dengan memblokir seluruh rekening yang pastinya sangat menyusahkan masyarakat. Andri juga menyebut, kebijakan yang dikeluarkan PPATK dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat akan sistem perbankan di Indonesia. Sangat berbahaya kalau dari segi bagaimana perputaran ekonomi ini ditentukan oleh bagaimana masyarakat itu mempercayai sistem perbankan. Karena kalau masyarakat tidak mempercayai sistem perbankan, ya dampaknya tidak hanya kepada bank-bank yang dilarikan uangnya gitu kan ya, tapi bagi usaha seluruh sektor swasta itu akan sangat tergantung bagaimana mereka bisa meminjam dana untuk melakukan investasi di perusahaan-perusahaannya, bagaimana sektor usaha bisa mendapatkan pinjaman, itu akan sangat tergantung dari tingkat kepercayaan masyarakat di perbankan. Sementara itu, Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economic and Finance, Eko Listianto, meminta PPATK untuk lebih teliti dalam melakukan pemblokiran rekening. Jangan sampai nasabah yang tidak terlibat tindak pidana terdampak pemblokiran. Kebijakan pemblokiran rekening dorman oleh PPATK memang bertujuan baik. Namun, jika pelaksanaannya merugikan masyarakat yang tidak bersalah, maka kebijakan ini perlu dievaluasi. Jangan sampai upaya melawan tindak pidana justru mengorbankan rasa aman masyarakat terhadap sistem perbankan. Kamu punya cerita rekeningnya diblokir sama negara? Share di kolom komentar ya.